Al Muslimun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala rasulina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para pengurus Ketua DKM Masjid Al-Muslimun, para pengurus dan seluruh jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah, baru saja kita melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir dan doa, dilanjutkan lagi dengan pengajian subuh ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah, untuk pengajian Sabtu subuh ini tepat dengan 27 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, kita akan angkat tema tentang memahami mazhab fikih di dalam hasanah agama Islam. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kalau pada masa Nabi, para sahabat itu tidak pernah menggunakan hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Para sahabat juga tidak pernah merujuk kepada fikih Imam Malik misalnya. Ya, nggak ada itu para sahabat. Saya mendasarkan ibadahnya berdasarkan hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim, tidak ada. Kenapa tidak ada? Dan Bukhari saja belum ada. Begitu. Terus jadi mereka bagaimana beramalnya? Langsung melihat Nabi. Jadi para sahabat itu paling beruntung, Pak. Bisa melihat Nabi, bisa meniru Nabi. Jadi mereka itu kalau sholat misalkan, mereka langsung melihat apa yang Nabi praktekkan, mereka ikut. Kalau ada samar-samar, kurang jelas, mereka tanya. Ya. Jadi harus dipahami. Jadi kalau misalkan, para sahabat nggak pakai mazhab, ya nggak ada mazhab. Mazhab sahabat itu mazhabnya Nabi. Ya, atau mau spesifik misalkan sahabat juga bermazhab, mazhab sahabat langsung pada Nabi. Ya. Jadi bukan berarti misalkan Islam itu udah tidak usah pakai mazhab, nggak ada zaman Nabi. Memang nggak ada zaman Nabinya. Yang ada mazhabnya Nabi. Ya. Sahabat itu langsung pada Nabi. Jadi mereka itu karena generasi awal langsung berjumpa Rasul, maka praktek-praktek amaliyah ibadahnya langsung merujuk pada Nabi. Itu yang pertama. Nah, begitu generasi berikutnya, generasi tabi'in, apalagi generasi kita nih hari ini yang sudah 15 abad kurang lebih dari masa Rasul, ini tentu punya perbedaan jauh, Pak. Dari segi rentang masa saja sudah sangat jauh. Maka menjadi tidak mudah, menjadi tidak masuk akal kalau misalkan kita ikut
langsung kepada Nabi. Ya gimana, Nabi aja gak pernah lihat kita. Ya, maka yang paling logis itu kemudian kita nyambung dengan sanad. Sanad keilmuan, sanad keguruan. Terus begitu. Ya, kalaupun nggak punya sanad keilmuan keguruan, bolehlah langsung bersandar pada kitab hadis. Saya pakai Imam Bukhari, tapi itu juga belum beres, Pak. Ya, belum beres. Kenapa belum beres? Karena hadis itu baru mengkonfirmasi, baru menyampaikan informasi, ya, belum diolah. Nanti yang ngolah, yang ngeramunya itu ahli fikih. Ibarat bumbu dapur mah, ya, sudah ada gulanya, sudah ada asemnya, sudah ada garamnya, cuma mau dijadikan apa? Nah, itu nanti yang mengolahnya adalah ulama-ulama fikih. Ulama fikih. Jadi kurang pas itu sebenarnya kalau ada yang berpendapat bahwa kita tidak usah pakai mazhab. Terus mazhabnya gimana? Ya udah langsung ke Nabi. Masalahnya kita nggak hidup puasa dengan Nabi. Tetap aja pasti. Ya saya baca hadis. Ya berarti kan pakai juga itu. Ya, pakai guru juga, pakai ulama juga. Nggak langsung kita bersanad ke Nabi itu. Ya, makanya ini supaya dibangun dengan keilmuan, dengan sanad keilmuan, bukan semata-mata terdorong oleh nafsu dan ego bahwa kita nggak perlu mazhab. Ya, nanti kita lihat kenapa kemudian mazhab ini umumnya digunakan oleh orang muslim di seluruh dunia. Nah, tadi saya katakan pada masa Nabi, sahabat langsung kepada Nabi, mempraktekkan apa yang mereka lihat dari Nabi. Kalau kurang jelas, konfirmasi langsung kepada Nabi, dijawab oleh Nabi. Generasi tabi'in beruntung berjumpa sahabat walaupun tidak jumpa Nabi. Tapi tabi'in masih beruntung jumpa tabi'in. Yang belakangan makin jauh itu tidak sederhana dan tidak mudah. Ya. Maka kemudian muncullah ulama-ulama generasi-generasi awal as-salafus salihun, as-salafus salih. Ya. Muncul tokoh di Madinah yang bernama Imam Malik bin Anas. Generasi tabi'in, Pak. Ya. Yang nanti Imam Syafi'i berguru kepada beliau. Nanti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i diarahkan lagi supaya belajar ke Imam Abu Hanifah. Cuma waktu ke Irak, Imam Abu Hanifahnya sudah wafat. Imam Syafi'i hanya berjumpa dengan murid-muridnya. Misalkan Imam Abu Yusuf. Nanti Imam Ahmad bin Hanbal justru yang berguru pada Imam Syafi'i. Jadi sebenarnya di antara ulama-ulama itu murid jadi guru, guru jadi murid sudah biasa. Sehingga kemudian apa yang mereka bangun itu kemudian bertahan ya sampai sekarang. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita misalkan ya generasi Imam Malik sebagai generasi tabi'in, Imam Bukhari belum ada. Belum ada Imam Bukhari, Pak. Ya. Jadi Imam Malik itu dengan kitab Al-Muwatta itu kitab paling tua untuk urusan-urusan hadis. Nanti berikutnya kita dengar Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai itu masa-masa tabi'. Ya, ada yang masa abad 5 Hijriah, ada yang abad 6 Hijriah dan seterusnya. Nah, ketika Rasulullah SAW hidup, itu kan sabda beliau yang disebut hadis atau perilaku yang disebut sunnah itu banyak, Pak. Ya, tapi dari sekian banyak hadis itu kalau kita lihat jarang hadis-hadis itu yang menuturkan satu masalah A sampai Z-nya tuntas. Jadi hadisnya panjang gitu, berlembar-lembar, nggak ada itu. Coba Bapak lihat itu hadis-hadis itu. An Abi Hurairah qala Rasulullah, satu bait atau dua bait, satu baris, dua baris, selesai.
Di hadis yang lain begitu. Coba lihat begitu. Jarang sekali hadis 2 A sampai Z ya menuntaskan, merincikan satu masalah. Ya. Sehingga ini hadis ini sepertinya berserakan sana sini. Ya. Nah, ini hebatnya para ulama, dan kita berterima kasih pada ulama-ulama dulu, bagaimana mereka mampu, Pak, merumuskan, mengkompromikan hadis-hadis yang berserakan itu sehingga umat tinggal pakai. Ya. Nah, ini yang merumuskan ini kalau dalam fikih, ulama-ulama fikih mazhab. Dulu awalnya nggak bangun Pak mereka, Pak, nggak buat ini saya bikin mazhab Syafi'i, nggak ada. Saya bangun ini mazhab Maliki, nggak ada. Tapi dasar-dasar yang dibangun oleh Imam Malik kemudian oleh murid-muridnya dijadikan dasar untuk membentuk satu metode pemahaman terhadap Quran dan hadis menurut caranya Imam Malik, disebutlah mazhab. Nanti Imam Syafi'i juga punya metode, disebutlah oleh murid-murid. Imam Syafi'i tidak menamakan, murid-muridnya yang kemudian merumuskan ulang, menyebutlah ini mazhab Syafi'i. Ini yang sama, yang itu Hanafi sebut juga mazhab Hanafi, yang ini Hambali sebut juga dengan mazhab Hambali. Tapi Imam Ahmad dia tidak menamakan mazhabnya Hambali, tapi merumuskannya itu ya, membangun pondasi dasar berpikir untuk mengambil kesimpulan hukum-hukum itu. Imam Ahmad punya metodenya, didukung oleh murid-muridnya, dikuatkan, kemudian dirumuskan, jadilah mazhab, sebutlah mazhab Hambali. Yang Hanafi sebut mazhab Hanafi, yang Syafi'i sebut mazhab Syafi'i, yang Maliki sebut mazhab Maliki. Nah, hadis-hadis yang berserakan itu, Pak, ya, diteliti misalkan oleh Imam Bukhari, diteliti statusnya sahih, ini juga sahih. Tapi Imam Bukhari itu hanya begitu saja. Ya, beliau hanya menghilangkan bahwa ini hadis sudah divalidasi sahih. Bagaimana isi dan bagaimana pemahaman dan kesimpulan hukum hadis itu Imam Bukhari tidak ikut. Diolahlah oleh ulama-ulama fikih kalau hadis itu berkaitan dengan fikih. Kalau hadis itu berkaitan dengan tauhid, diolah oleh ulama-ulama akidah, ahlu tauhid, dan seterusnya. Nah, kita lihat yang fikihnya, Pak. Ya. Jadi ulama kemudian ya, di dalam kaitan kitab usul fikih itu misalkan ini ada satu hadis, di sini juga ada satu hadis, dua-duanya sahih, tapi secara zahirnya ini seperti bertentangan. Ya, contoh misalkan di dalam bab tentang sholat, ya, itu ada hadis bahwa hadis ini disepakati oleh ulama-ulama fikih, Pak, bahwa hadis ini sahih adanya. Bunyinya, man kana lahu imamun fa qiraatul imam lahu qiraah. Artinya, siapa yang punya imam, artinya makmum berarti, ya. Siapa orang yang bermakmum di belakang imam, dan begitu. Man kana lahu imam fa qiraatul imami lahu qiraah. Maka bacaan imam mengcover bacaan dia si makmum. Hadisnya begitu tuh. Siapa yang punya imam, artinya dia sebagai makmum, bacaan imam mengcover bacaan makmum. Ya. Ada hadis lain lagi yang sahih. Bunyinya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah, tidak sempurna, tidak sah orang yang sholat, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, yang dia tidak membaca Al-Fatihah. Satu sisi hadis yang pertama tadi mengatakan siapa yang berjamaah punya imam, artinya makmum dan imam, maka bacaan imam mengcover makmum.
Hadis ini mengatakan tidak sah orang sholat kalau tidak baca Fatihah. Terjadilah berjamaah, ada imam, ada makmum. Ya, jadi imam dengan makmum berjamaah. Katakan dalam sholat jahar. Ya. Imam sudah takbiratul ihram. Makmum takbiratul ihram sama Allahu Akbar. Imam baca Al-Fatihah. Wadhdallin, amin. Terus imam baca surat, katakan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Ini makmum bagaimana nih? Apakah berpegang pada hadis pertama bahwa bacaan imam mengcover bacaan makmum? Artinya sudah, imam diam baik, nggak usah baca apa-apa, diam aja udah. Ataukah mau mengamalkan yang kedua, bahwa siapa yang sholat tidak baca Fatihah maka sholatnya tidak sah, tidak ada sholat? Mau pakai yang mana, Pak? Kalau cuma berdasar hadis begitu bisa bingung kita. Ulama fikih merumuskan, mengkompromikan dua hadis itu. Dalam usul fikih namanya al-jam'u bainad dalilain. Kalau bisa ini dua-duanya diamalkan, dua-duanya diamalkan, dua-duanya dipakai. Cuma yang ini dipakai dalam keadaan begini, hadis yang ini dipakai dalam keadaan begini. Oh, kalau kita nggak pakai mazhab, Pak, bingung, Pak. Maca hadis dengan arti, kan begitu. Hadisnya bahasa Arab, menilai hadisnya sahih tidak juga tidak tahu, karena sudah terlalu jauh kita. Akhirnya kan kita percaya pada ucapan Imam Bukhari, ini hadis sahih, ini juga sahih. Begitu saja udah. Beres itu. Kesimpulan hukumnya, apakah kita mau menggali sendiri, apakah kita mau pakai yang sudah jadi, yang sudah diolah. Yang sudah diolah itulah yang disebut dengan fikih-fikih mazhab. Atau kalau misalkan Bapak punya kemampuan merakit sendiri, merakit. Nah, jadi ada yang ori, saya sebut nih kalau fikih Syafi'i ori, dia sudah established, Pak, ya, spare partnya banyak, artinya buku-buku rujukannya banyak betul. Fikih Hanafi juga sama, spare partnya melimpah. Fikih Maliki melimpah juga sama, fikih Hambali juga sama. Ya, cek Bapak, saya mah nggak puas, saya mah jago lah, saya ingin merakit saja. Sok mah nggak. Itu namanya berarti Bapak menjadi imam mujtahid. Dia sanggup merakit, Pak. Cuma kalau ngerakit biasanya barangnya bukan ori, Pak. Comot sana, comot sini, digabung. Jadi mazhab sendiri, mazhab kelima jadinya, mazhab rakitan. Ya. Nah di Indonesia ini, Pak, ya, mazhab ini yang melimpah ruah spare partnya itu mazhab Syafi'i di Indonesia. Ya. Tapi kalau Bapak ke Pakistan, ke India, ke Bangladesh, mazhab yang melimpah spare part luasnya itu mazhab Hanafi. Udah begitu tuh. Sudah ada pasar. Ya, udah ada pasar masing-masing. Oh, kalau di Indonesia ini yang melimpah ruah ya memang itu. Ya. Tapi kalau Bapak, saya mau keren-kerenan, saya mah nggak pakai lah, saya mau keren-kerenan, beda sendiri. Terserah kalau itu, ya, kalau mau keren-kerenan. Tapi kalau misalkan mau yang ori sudah tersedia, Pak. Ya, jadi ibaratnya kalau ada masalah gampang menyelesaikan, ya, karena sumber rujukannya banyak limpah. Ya, tapi kalau mau keren-kerenan juga bisa sih, ya, Bapak rakit sendiri dah. Tapi kalau rusak ya nggak ada jaminan garansi pabrik kan, kira-kira begitu. Ya silakan aja kalau mampu. Nah, kalau tidak mampu saya sarankan ikut aja, nggak apa-apa. Jadi muqallid, taklid ataupun muttabi, ittiba juga silakan. Tapi intinya kita nggak sanggup kalau sendiri. Makanya dengan segala macam kekurangan kita pada masa ini, sebenarnya fikih yang ada di mazhab itu kalau kita mau pilih itu paling ideal. Tinggal memilih saja kita. Cuma masalahnya kayak HP, Pak. Di Indonesia ini Android itu yang dominan. Jarang orang pakai iPhone.
Kan begitu. Tapi kalau bapak mau pakai iPhone, sok aja mangga. Cuma kalau rusak kan susah tuh katanya. Ya, harus ke Singapura dulu katanya. Ya, enggak, terserah, tapi itu pilihan. Ya, bapak hidup di Indonesia, saya mau fikihnya pakai fikih Hanafi aja. Ya nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan protes kalau ternyata sekeliling kita banyaknya Syafi'i gitu misalkan. Ya. Jadi itu persoalan pilihan kepada kita. Ya, udah kita, dan itu sejarahnya sudah panjang, diperbolehkan kita, ya, karena keterbatasan kita sebagai orang awam itu memilih mengikut apa yang dikatakan, dipendapati, dipedomani oleh imam mazhab. Bukan berarti imam mazhab itu bikin sendiri, Pak. Ya, imam mazhab itu tadi mendasarkan pada kaidah-kaidah, pada ilmu, sehingga mereka mampu merumuskan satu masalah. Seperti tadi kita contohkan, orang sholat ini ada hadis pertama, orang sholat ini ada hadis kedua. Bagaimana? Kalau orang awam nggak mampu, Pak. Tapi ulama mampu. Selama dalil itu bisa dikompromikan, dua-duanya dipakai, maka kata ulama, kita pakai saja kalau begitu. Gimana pakainya? Yang tidak ada sholat kecuali harus baca Fatihah, itu hadis sahih benar. Ya, maka setiap kita sholat itu baik sholat jahar maupun sholat sir, kita pakai Al-Fatihah, selalu baca Al-Fatihah. Maka dirumuskan oleh ulama, baca Fatihah itu rukun sholat. Rukun sholat. Yang tadi bacaan imam sudah mengkafar, kita pakai enggak? Pakai enggak Pak itu, Pak? Bacaan imam sudah mengcover makmum. Artinya kita nggak usah baca, dipakai enggak itu? Dipakai juga, nggak dibuang. Cuma cara pakainya beda. Gimana caranya? Ada makmum masbuk, imamnya sudah walam yakullahu kufuwan ahad. Bentar lagi mau ruku tuh. Datang makmum masbuk, takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia ikut ruku sempurna sama imam, ketemu hadis. Man adraka ruku faqad adraka shalah. Siapa yang menemukan ruku sempurna dengan imam, dia mendapatkan satu rakaat. Di situ hadis dipakai, hadis bahwa bacaan imam mengcover makmum. Enggak usah maksain walam yakulahu kufuwan ahad. Aduh, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah. Biasa aja Allahu Akbar, enggak dapat apa-apa Al-Fatihah, sudah masuk hadis tadi itu. Bacaan imam mengcover bacaan makmum. Rukulah dengan sempurna dengan imam, dapat satu rakaat. Tapi kalau sejak awal muafik, makmumnya muafik, bareng terus dengan imam, takbiratul ihram pun dengan imam, ya, maka dia harus baca Al-Fatihah karena hadisnya ada untuk mengamalkan hadis. Cuma kapan dibacanya? Nah, ini juga kapan dibacanya? Ketika kita bermakmum, baca Fatihahnya kapan ini? Kapan Pak baca Fatihahnya, Pak? Ya, ada yang baca Fatihahnya imam baca Bismillahirrahmanirrahim, makmum baca ikut di belakang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi imam baca, dia baca. Ya, karena mengamalkan tidak baca Fatihah tidak sah salat. Ada yang mengambil bacaannya setelah imam, waldallin amin. Bagusnya imam jeda dulu situ, waldallin amin. Jangan langsung Bismillahirrahmanirrahim, nanzalnahu fi waldallin amin. Jeda dulu. Maksudnya apa? Memberi kesempatan makmum baca Fatihah. Beri kesempatan baca Fatihah. Ya, ya seukuran yang normal lah, ya. Tapi kalau ternyata nggak bisa, imamnya pengen ngebut, ya, tetap makmum baca Al-Fatihah. Demi kehati-hatian, makmum tetap baca Al-Fatihah. Ya, jadi imam baca Inna anzalnahu fi lailatul qadri, makmum baca Al-Fatihah. Itu yang umumnya kita pakai. Begitu ya, umumnya kita pakai begitu. Imam tadi baca walaili, kita baca Fatihah. Ya. Sisanya walaili masih panjang, Fatihah udah beres, ya kita dengerin.
Ya, kita dengarkan. Cuma yang agak kredit kalau tarawih. Ya, apalagi yang bacaan imamnya cepat. Dhalin amin bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Fatihah ngebut nih. Ya. Atau tadi kalau tidak ikuti saja imam baca Fatihah, kita ikuti di belakang bismillahirrahmanirrahim. Kita juga bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu dhalin amin sudah beres. Kita hanya tinggal mendengar bacaan imam, bacaan surat setelah Fatihah. Itu namanya mengkompromikan. Tidak ada yang dibuang. Dalil ini dipakai, dalil kedua dipakai, tidak ada yang dibuang. Gak apa-apa. Namanya al-jam'. Siapa yang mampu melakukan itu? Ulama. Saya pun hanya menukil. Oh, ternyata ulama bisa merumuskan. Ya. Contoh kedua misalkan. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis itu, "Idza ataika madja'aka falyatawaddo kas-shalah." Jika kamu mau tidur, ya. Jika kamu mau tidur, hendaklah kamu falyatawaddo kas-shalah. Hendaklah kamu wudu seperti wudunya salat. Ya. Ini kalau baca hadis ini sendiri, ya, enggak dikaitkan kemana-mana. Bapak baca sendiri, wah berarti ya lamun arek sare kalau mau tidur harus sholat, harus wudu seperti wudunya sholat. Ini harus atau bagaimana ini? Karena Nabi nggak menyebutkan harusnya, enggak. Hanya Nabi mengatakan demikian, kalau kamu mau berbaring, mau tidur, falyatawaddo, hendaklah kamu harus wudu. Kasolah seperti wudu sholat. Mau nanya ke Nabi, nabinya sudah kagak ada, Pak. Kan begitu. Mau nanya ke Imam Bukhari, di mana juga? Ini gimana Imam Bukhari ini hadis ini? Ya, mau tidak mau Pak akhirnya Pak. Kita ketemu hadis lain. Ya. Ketemu ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Ayat wudu. Ini bagaimana nih status hadis ini yang mengatakan kalau kita mau tidur wudu? Apakah ini wudu ini seperti halnya sholat? Artinya kalau sholat itu harus wudu. Ini kalau tidur harus wudu nggak seperti halnya kita wudu mau sholat? Nah, itu dikompromikan oleh ulama Pak. Ya. Akhirnya pada kesimpulan, oh kalau mau sholat berdasarkan praktek Nabi, praktek para sahabat, memang seluruhnya kalau mau sholat harus wudu, suci. Tapi kalau tidur, ternyata dalam prakteknya banyak sahabat juga tidak wudu dulu. Oh berarti menunjukkan ini. Walaupun hadis ini bunyinya, jika kamu mau tidur, hendaklah kamu berwudu seperti wudunya sholat. Ini difahami kemudian oleh ulama fikih. Oh ini bukan wajib, ini hanya sunnah saja. Jadi kesimpulannya, sunnah mau tidur, wudu dulu dalam keadaan. Nggak ada yang menyebutkan wajib. Jadi kalau tidur tidak pakai wudu batal tidurnya, nggak ada. Nggak ada itu. Coba kalau Bapak nggak pakai guru, nggak pakai ulama, itu gimana itu? Bingung sendiri Pak. Kesimpulannya jadi salah. Oh ini kalau wudu ya sholat tidak sah, berarti tidur tidak wudu tidak sah tidurnya. Nah, jadi ngaco ya. Itu yang rakitan Pak. Ya, yang rakitan. Yang ketiga, ya ini banyak nih ya. Jadi kita supaya paham, oh ternyata penting bahwa kita merujuk pada satu fikih itu, satu mazhab itu penting. Terutama urusan-urusan ibadah. Nanti kalau urusan muamalah kita lihat saja. Ada hadis lagi dari Sayyidah Aisyah. Ya, kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW itu pernah dalam keadaan junub waktu puasa. Subuh dalam keadaan junub. Abu Hurairah meriwayatkan tidak. Ini satu, Abu Hurairah mengatakan tidak, Sayyidah Aisyah mengatakan iya. Kira-kira ini gimana? Ya, dua-duanya sahih. Ya.
Siapa yang meragukan Abu Hurairah? Siapa yang meragukan Sayyidah Aisyah? Diriwayatkan dua-duanya oleh Imam Bukhari. Ini gimana nih? Ya. Dikompromikan kagak bisa. Karena yang ini menyatakan Nabi tidak dalam keadaan junub waktu puasa, Sayyidah Aisyah menyebut sebaliknya, Nabi dalam keadaan junub waktu puasa. Dikompromikan tidak bisa. Akhirnya ulama pakai pendekatan lain, nasakh, menghapus. Ya. Bahwa yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah dari Rasul itu adalah menghapus perkataan sebelumnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Maka yang dipakai kemudian adalah pendapatnya hadis riwayat Sayyidah Aisyah bahwa Nabi pernah dalam keadaan junub di awal puasa waktu subuh. Itu siapa yang bisa menilai itu, Pak? Ulama mazhab. Contoh lain, Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Huzaifah al-Yaman dalam perkara Nabi adab buang air kecil. Apakah buang air kecil itu jongkok duduk ataukah berdiri? Kata Sayyidah Aisyah, siapa yang mengatakan, siapa yang mengabarkan bahwa Nabi baul kencing itu dengan berdiri, dia sudah bohong, kata saya. Karena Nabi tidak pernah kencing kecuali dalam keadaan duduk, jongkok. Ada riwayat Huzaifah al-Yamani, kata beliau, saya sedang musafir bersama Nabi. Sampai di tempat terbuka, Nabi kencing dalam keadaan berdiri. Jadi Sayyidah Aisyah mengatakan, Nabi itu, siapa yang mengabarkan bahwa Nabi kencing berdiri itu bohong, karena Nabi tidak pernah kencing kecuali dalam keadaan jongkok duduk. Huzaifah al-Yamani justru mengabarkan Nabi berdiri kencing. Ya. Kata Imam An-Nasai, mengkompromikan hadis ini dikompromikan. Komprominya gimana? Kata beliau, kalau yang hadis Aisyah benar dalam konteks, nah ini dalam konteks ini Pak, Nabi kencing dalam keadaan duduk atau jongkok itu benar dalam konteks kalau di rumah yang ada tempat khususnya, maka kalau ada tempat khususnya itu Nabi jongkok atau duduk. Tapi kalau di tempat terbuka, di gurun, di hutan, itu berdiri. Jadi hadisnya nggak ada yang dibuang, ya, dipakai dua-duanya. Hanya kalau yang berdiri dipakai di tempat-tempat terbuka, yang memang itu tidak ada tempat khusus untuk WC-nya. Kalau di kita di hutan, misalkan di gunung atau di mana di tempat-tempat yang kita tidak ada itu WC-nya. Tapi kalau di tempat yang memang ada, sudah ada WC-nya, maka duduk atau jongkok. Itu dikompromikan, nggak dibuang. Ya, siapa yang melakukan? Ulama mazhab. Ya, jadi sekali lagi banyak sekali persoalan-persoalan ibadah itu yang dia menggunakan pendekatan menggabungkan dua dalil. Selama dalil itu bisa dipakai kedua-duanya. Kalau dalil itu tidak ketemu, pendekatannya bisa nasakh, bisa dihapus, satu dihapus, yang terakhir diamalkan, atau bisa ditarjih. Ditarjih itu biasanya kalau di kita nih dipopulerkan oleh Muhammadiyah, Majelis Tarjih Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu pendekatannya tarjih. Dia tarjih itu pilih, mirip jamaah ini, kompromi. Tapi kalau nggak bisa dikompromikan, diambil yang paling kuat menurut kesimpulan majelis tarjihnya. Oh, ini menurut kami yang paling kuat ini. Hadis-hadis ini banyak, ini yang kami simpulkan yang paling kuat, kami ambil ini. Ya, itu biasanya metode digunakan di majelis tarjih Muhammadiyah. Ini membentuk mazhab baru enggak? Ya, mazhab Muhammadiyah. Ya.
tidak membentuk mazhab baru, Pak. Hanya karena Muhammadiyah ormas kan begitu ya. Jadi udah selesai aja. Itu majelis tarjih keluarkan fatwa, mau ikut boleh dengan metode majelis tarjih, tidak ikut juga tidak apa. Ya, sekali lagi ini apa pentingnya kita memahami bahwa memang mazhab fikih itu adalah satu hal yang sudah berabad-abad ada, ya, original, tinggal kita mau pilih atau tidak pilihnya kembali kepada kita. Mau merakit sendiri kalau mampu silahkan, kalau tidak mampu ya jangan. Ya. Contoh lain misalkan dalam sholat witir, itu hadisnya mengatakan sholatul witri hakun. Hakun itu dipahami oleh ulama wajib, sholat witir wajib. Ya. Tapi ada hadis lain yang mengatakan seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ma faradallahu alaika?" Apa yang Allah fardukan kepadamu? Kata Nabi, sholat 5 waktu. Tapi Nabi mengatakan dalam hadis pertama, sholatul witri hakun, sholat witri itu wajib. Ini gimana? Berarti yang wajib ada 6. Di hadis yang tadi ada 5, di ini 1, apa 6? Ya? Atau bagaimana? Ulama kemudian mengkompromikan. Oh, ternyata dalam prakteknya bahwa yang Nabi katakan yang Allah fardukan kepada beliau hanya 5 dan kemudian dipraktekkan oleh para sahabat, memang sholat 5 itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Oh, berarti memang sholat yang fardu itu hanya 5. Yang ini witir hakunnya, yang tadinya wajib, oh kalau begitu bukan lagi wajib ini, di bawah wajib. Dipahamilah oleh ulama kemudian sholat witir kesimpulan fikihnya hukumnya sunnah muakkad. Nabi nggak mengatakan sholat witir sunnah muakkad, Pak. Ya, Nabi nggak mengatakan sholat witir sunnah. Nabi mengatakannya sholatul witir hakun, hak itu dipahami wajib. Tapi prakteknya sahabat nggak ada yang mendawamkan sholat witir seperti mendawamkan sholat fardu 5. Maka kemudian kesimpulannya sholat witir adalah sunnah, walaupun sunnahnya sunnah muakkad. Siapa yang membuat kesimpulan itu? Ulama fikih. Ya, uji kalau kita nggak pakai fikih, Pak, wah pusing, Pak. Pakai hadis begitu, waduh ini sholat witir wajib kurang, berarti selama yuk sholat 5 kurang hiji ya. Jadi salah jadi. Justru dengan ulama fikih bisa membuat kesimpulan bahwa sholat witir itu adalah sunnah muakkad. Ya, hadirin bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa belum lagi nanti ada metode lain, Pak. Di samping tadi al-jam'u, di samping lagi ada nasakh, ya. Di samping lagi nanti ada apa? Ada tarjih. Ya, nanti ada lagi metode lagi istihsan, nanti ada lagi metode lain maslahah mursalah, banyak sekali bentuknya. Kita kalau nggak pakai rujukan fikih yang ori, Pak, bingung sendiri nanti, Pak. Kasihan, mendingan pakai saja, ya, pakai apa yang ditetapkan oleh garis ulama fikih. Ya, tadi saya katakan kalau di Indonesia spare part fikih Syafi'i melimpah, tidak kurang, ya. Dan biasanya kan kita itu, Pak, beribadah itu misalkan itu sudah otomatis, ya, sudah otomatis bacaannya begitu, ritualnya begitu, ya, day to day-nya begitu, waktu ke waktunya begitu, ya sudah. Apa yang sudah kita terima dari guru-guru kita dulu, misalkan yang kebanyakan barangkali dulu tuh Syafi'i begitu, ya, ya sudah itu diamalkan saja, ya, diamalkan karena secara apa? Secara ilmiahnya dia sudah punya dasar. Sudah punya dasar ini. Nanti kalau Bapak mau campur-campur bingung sendiri. Ya. Memang ada dalam fikih yang disebut talfik, campur-campur. Tapi itu tidak disarankan, Pak. Ya. Karena yang namanya laptop pun itu kalau misalkan kita buka itu, ya, ketika kita punya laptop misalkan, itu kalau mau pakai Windows. Ya, mau pakai Microsoft, nggak bisa itu dual apa satu bersamaan terus pakai 2 sistem program, nggak ada itu, membingungkan. Udah aja begitu, ya. Jadi ketika kita masuk pakai sholatnya ikut fikih Syafi'i, sudah ikuti saja, ya, tidak usah ragu, ya. Justru kalau nanti mau campur-campur rakitan bingung sendiri, Pak. Contoh misalkan, kata Imam Hanafi, baca Fatihah itu
Kata Imam Hanafi, baca Fatihah itu bukan rukun sholat. Bacaan Fatihah di dalam sholat menurut Imam Hanafi, menurut mazhab Hanafi, itu bukan rukun sholat. Ya, bukan rukun sholat. Terus apa hukumnya dalam fikih Hanafi? Wajib sholat. Lah, rukun sama wajib beda. Beda kata Imam Hanafi. Jadi kalau wajib sholat itu sholatnya tetap sah tapi dosa. Kalau kata Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, baca Fatihah itu rukun. Jadi kalau tidak baca Fatihah tidak sah sholatnya. Bukan hanya berdosa tapi tidak sah sholatnya. Nah kalau kita mau pakai ini bingung, ya. Belum lagi kata Imam Hanafi misalkan, kata Imam Hanafi baca Fatihah itu tidak harus 7 ayat, 4 ayat sudah mencukupi. Kalau kata Imam Syafi'i nggak bisa, 7 ayat harus sempurna baca Fatihah. Jadi kalau baca ayatnya dalam situasi kita normal sebagai makmum ataupun sebagai orang sendiri, sholat munfarid kita misalkan, baca Fatihahnya hanya 4 ayat, sholatnya tidak sah. Kalau kata Hanafi, Imam Hanafi, sholatnya tetap sah karena sudah baca lebih dari setengahnya. Kan ayat Fatihah 7, dia baca 4, sudah lebih dari setengahnya, sah. Ya. Nah ini banyak terjadi Pak. Kalau kita campur adukan, maka itu akan menyulitkan kita. Maka itu tidak ilmiah, tidak disarankan. Ya, jadi sudah saja kalau memang mau fikih ini yang dipakai, silahkan itu tempuh. Kalau mau fikih yang lain juga silahkan. Kalau Bapak sanggup merakit, silahkan mau merakit sendiri. Tapi harus konsisten. Jangan nanti ujung-ujungnya merakit, tapi begitu mentok balik lagi ke fikih yang ini, katanya fikih ya, gitu ya. Saya kira umumnya dalam ibadah itu memang demikian. Tapi dalam kaitan muamalah ini yang agak longgar, ya. Kemudian juga pernah ada pertanyaan macam misalkan begini, apakah kalau misalkan orang tawaf misalkan, itu kan kita bersentuhan katanya kalau pakai fikihnya Syafi'i batal, kalau fikihnya Imam Malik nggak batal, ya. Di sini boleh dipakai, ya. Kita nih kalau misalkan dianggap, ya, karena misalkan kalau jamaahnya Pakistan, Bangladesh, India yang mazhabnya Hanafi, itu wanita kalau tawaf Pak, kakinya kelihatan terbuka nggak apa-apa. Kalau yang pakai fikih Syafi'i itu dari bawah Pak, dari jempol kaki itu wanita itu sudah ditutup karena aurat. Tapi kalau di fikih Hanafi itu dari jempol sampai mata kaki itu nggak aurat. Jadi mereka bisa nggak pakai kaos kaki, kelihatan, ya. Bersentuhan, keinjak sama kaki bapak, nah, kan begitu. Ini kalau pakai fikih Syafi'i batal nih. Sementara kita lagi tawaf nih, gimana, batal nggak? Boleh kita pakai saat itu Pak dalam kaidah darurat, ya. Tapi nanti itu hanya berlaku di lingkungan itu saja, ya. Di lingkungan itu artinya kita ya sudah bersentuhan dengan wanita asing itu tidak membatalkan wudhu, tapi hanya dipakai di situ. Bukan nanti dipakai lagi desak-desakan masuk ke Masjidil Haram, desak-desakan lagi kesentuh, batal situ Pak. Balik lagi kepada fikih asli kita. Ya, apa yang kita fahami dalam fikih Syafi'i misalkan bahwa bersentuhan kulit laki dan perempuan asing itu membatalkan, ya kembali lagi, jangan dipakai darurat lagi. Jadi dipakai daruratnya saat itu saja, sedikit. Tapi begitu sudah normal lagi, itu dipakai lagi Pak kaidah dalam fikih Imam Syafi'i yang membatalkan persentuhan kulit laki dengan perempuan. Ya. Nah tadi saya katakan kalau talfik campur aduk itu Pak tidak disarankan. Ya, karena justru akan membingungkan sendiri. Ya. Bayangin Pak, ketika kata Imam Syafi'i baca Fatihah itu rukun, kata Imam Hanafi bukan rukun, terus Bapak mau campur adukannya gimana? Campur adukannya gimana? Bingung sendiri nanti. Ya, lebih baik pakai saja yang ori, silahkan itu tersedia, pakai saja. Ya, apa yang Bapak yakini sudah itu saja laksanakan. Ya, laksanakan saja, tidak usah ragu. Tinggal nanti pertanggungjawabannya insya Allah akan dibela, akan dijawab oleh ulama-ulama perintis mazhab Syafi'i. Yang lain juga akan dibela
oleh perintis ulama-ulama fikih, misalkan mazhab Maliki dan seterusnya. Ya, jadi tidak usah dipertentangkan, ya. Silahkan pilihan itu, ibarat hidangan sudah tersedia, Bapak senang mana silahkan, ya, tidak usah menyalahkan satu sama lain. Problemnya kan dulu itu mazhab itu katanya benturan, jadi saling enggak saling menyalahkan. Bapak senang teh, senang kopi, senang jus, memang enggak aja pilih masing-masing, ya. Hidangan tersedia, minuman tersedia, mau pakai mah silahkan, ya. Tidak usah menyalahkan satu sama lain, semuanya baik. Hanya kalau sudah ambil pilihan ini, berusaha konsisten di situ, kecuali misalkan dalam keadaan darurat yang tidak memungkinkan, maka bolehlah orang kemudian bergeser sedikit, tapi itu pun sedikit, bukan terus-terusan, ya, bukan terus-terusan. Di luar masjid ketemu sama ajnabi, perempuan ajnabi bersentuhan, nggak batal lah, jangan begitu, ya. Tinggal nanti cari solusinya. Kalau misalkan ini batal, tapi tempat wudunya jauh, gimana? Ya sudah, tayamum. Oh iya, fikih tayamum kan ada nih, pakai tayamum. Jadi tetap ada solusi tanpa kita harus mencampur adukan berbagai macam mazhab fikih yang ada, karena pencampur adukan itu sesungguhnya adalah kerancuan dan tidak logis. Jadi biarkan saja masing-masing itu, ya tinggal pilihan kita mau ambil mana silahkan, ya. Hadirin bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah SWT, saya kira nah kemudian kalau dalam ibadah demikian, dalam konteks muamalah kadang-kadang lebih luas lagi, Pak, ya, lebih luas lagi. Misalkan ya, zakat fitrah, Imam Syafi'i itu zakat fitrah itu, termasuk Imam Ahmad, Imam Malik, itu zakat fitrah itu pakai makanan pokok, katakanlah beras, ya. Satu imam yang pakai uang yang membolehkan, Imam Hanafi. Di kita nih mayoritas perpat Syafi'i, tapi sekarang sudah mulai bergeser, ya. Untuk zakat fitrah sudah rata-rata transfer, ya, bahkan uangnya pun nggak dipegang secara fisik, ya, sudah transfer, sudah ATM, ya, begitu kan. Ya. Dulu mungkin populer betul tuh pakai fitrah, pakai beras. Sekarang sudah bergeser, sudah lebih laku dalam urusan ini fikih Hanafi dalam urusan ini. Nah gimana nih Pak, kita pakai enggak? Tadi saya katakan, kalaupun mau dipakai, ya, kalaupun mau dipakai dalam konteks ini silahkan, ya. Kalau mau dipakai dalam konteks ini silahkan, karena mengambil pendapat Imam Hanafi. Tapi kalau Bapak mau konsisten, saya sih mau konsisten dah dengan Syafi'i lah, ya, harus dengan makanan pokok, itu ya, kesimpulan dalam fikih Syafi'i dengan makanan pokok itu beras, ya sudah, saya bayar fitrahnya dengan beras. Tapi sekali lagi kalau Bapak, ini saya dalam urusan bab ini kayaknya cenderung lebih praktis Hanafi, saya pakai uang saja, bahkan uangnya pun saya transfer saja, itu pun silahkan. Disitulah ada kemudahan Pak dalam agama ini, ya. Syariat agama itu dimudahkan, silahkan memilih. Tapi sekali lagi jangan dibuka seluas-luasnya, tetap ada koridornya. Kan tadi saya katakan tidak banyak dalam konteks-konteks tertentu, oke. Tapi dalam konteks yang lain itu kalau dicampur aduk akan membingungkan. Jadi boleh dipakai, boleh seperti itu, tapi agak ketat juga, ya, agak ketat juga. Jangan juga kita pakai fikih Hanafi untuk urusan zakat doang, urusan lain saya nggak pakai, ya kan begitu, kesebaliknya kan. Atau Bapak pakai fikih Hanafi tapi urusan lainnya Bapak pindah ke fikih lain juga, ya. Jadi pakai silahkan, konsisten dengan fikih yang ada. Tapi kalau kemudian mau mengambil fikih yang lain, itu juga boleh, tapi dengan lebih ketat, ya, dengan lebih ketat. Jangan mudah mencampur adukan talfik sesuatu yang nanti akhirnya membingungkan kita sendiri. Mana yang harus dipakai, akhirnya kita bingung sendiri. Mau pakai wudhu gaya mana ya? Gaya Syafi'i begini, gaya Hanafi begini, bingung sendiri kan, akhirnya nggak jadi wudhu, ya. Udah pakai aja yang konsisten, ya. Itu insya Allah apa yang sudah dirintis oleh para ulama itu punya hujah Pak, punya dalil, ya, punya sanad, punya pertanggungjawaban, dan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan oleh para ulama. Jadi tidak usah ragu, tinggal kita memilih. Misalkan dalam fikih Syafi'i kunut, sudah ikutin nggak apa-apa kunut,
Pak, ditarjih katanya kunut ini kurang kuat, yang kuat ini. Ya. Ya sekarang tinggal Bapak mau merakit sendiri, ya. Tadi ini mau merakit sendiri apa mau ikut yang sudah ada nih dengan pertanggungjawaban para ulama. Jadi begitu saja. Kalau saya tadi saya cenderung saya sudah ikut saja apa yang sudah ada oleh para ulama, itu sudah punya pertanggungjawaban ilmiah. Ya, itu jadi bagian hasanah, Pak. Oh, di fikih ini tidak kunut subuh, di fikih ini kunut subuh. Di fikih Hanafi kunut witir itu setiap witir itu wajib kunut. Ya, di fikih Syafi'i kunut itu hanya pada waktu bulan Ramadan saja, itu pun tidak dari awal tapi dimulai dari tengah. Nanti fikih yang lain itu Imam Malik itu witir itu tidak ada kunut, Imam Hambali witir itu ada kunut. Ya, ya sudah. Nanti kalau dipakai semuanya membingungkan kan bingung sendiri. Nah, lebih baik tidak pakai saja. Ya makanya kita pakai fikih Syafi'i kunut subuh, witir enggak kunut, tapi begitu 15 hari terakhir Ramadan kunut itu. Ya, kalau Bapak mau konsisten dengan Hanafi pakai, nanti malam sholat witir kunut witirnya. Ya, subuhnya enggak kunut. Nah, itu jangan nanti campur aduknya enggak jelas. Witir tekunut, subuh tekunut, makan mana ya? Membingungkan sendiri kita ya. Makanya itu penting untuk kita konsisten dengan satu fikih ya, utamanya dalam ibadah. Insya Allah Pak, semua itu ada pertanggungjawaban ilmiahnya oleh para ulama dan itu sudah teruji dalam lintasan sejarah yang berabad-abad ya. Ini tanpa kita harus menjas bahwa ini salah, ini saya yang paling benar, enggak begitu arahnya ya. Silahkan kita memberikan kebebasan, kehormatan, orang memilih sesuai dengan keyakinan ibadahnya, tapi konsistenlah dalam pilihan yang sudah diambil, terutama dalam urusan-urusan ubudiyah ibadah ya. Mudah-mudahan dengan demikian kita semakin ajak, semakin yakin ini pilihan kita begini, silahkan tanpa kita harus bertengkar atau berantem dengan yang lain. Saya kira itu yang dapat disampaikan pada pengajian subuh ini. Ada pertanyaan atau cukup? Mangga, satu. Ini sudah isyraq belum ini? Oh sudah ya? Sudah berlalu malah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Terkait fikih mazhab tadi yang disampaikan oleh Ustadz ini, kan memang tadi disampaikan bahwa spare partner kalau di Indonesia ini mazhab Syafi'i ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah dalam fikih mazhab masing-masing itu ada nggak koridor yang mengambil istilahnya itu hadis soheh atau hadis setengah soheh atau seperti itu gitu ya. Ini dalam kaitan konteks Pak Ustadz ya. Kita sholat syuruk aja gitu. Nah ini ada yang mengatakan bahwa hadis Tarmizi ya, yang mengatakan bahwa sholat syuruk itu pahalanya adalah sempurna seperti itu. Yeah. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini doif gitu. Artinya, nah ini seperti apa sih dalam hal ini konteks fikih mazhabnya Syafi'i? Nah, mana yang paling kita bisa pegang gitu ya? Jangan sampai kita mengamalkan sesuatu yang katakanlah kita ragu-ragu, tapi ini yang perlu kita pertanyakan. Di mana posisi fikih mazhab Syafi'i dalam hal ini terkait mengenai masalah hadis yang diambil oleh Tarmizi tadi? Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Dalam fikih Imam Syafi'i, sholatul isyraq, sholatul syuruk itu sunnah Pak. Betul tadi ya. Siapa yang dari subuh berjamaah kemudian tidak keluar, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna. Itu betul. Ya. Tapi sekali lagi dihukumi fikihnya sunnah, bukan sholat wajib ini. Sunnahnya pun bukan sunnah muakkad. Kalau witir tadi sunnah muakkad disimpulkan fikihnya. Kalau ini sunnah biasa. Ya, tapi kan kita tidak ingin meninggalkan walaupun itu sunnah biasa.
Jadi memang hadisnya demikian benar, disimpulkan secara fikihnya adalah hukumnya sunnah. Jadi tidak usah ragu lagi, Pak. Ya, sama nanti banyak kan, sholat duha saja kan masih banyak diperselisihkan. Apakah duha itu sunnah muakkad? Bukan sunnah muakkad, sunnah biasa. Yang sunnah muakkad itu witir, saya katakan. Nanti kan dibedakan tuh ya kategori-kategori sunnah. Sholat sunnah itu ada yang sholat sunnah muakkad, ya, witir itu sholat muakkad tuh, Pak, nomor 1 itu list pertama. Nanti yang rawatib itu, ya. Nah, duha itu di bawah, sama seperti syuruk, dia tidak muakkad. Tidak ada ulama fikih yang menyebut sunat muakkad sholat syuruk. Hadisnya ada demikian, tapi tidak dipahami sebagai wajib, tidak. Dipahami sebagai sunnah muakkad, tidak. Sunnah biasa. Karena itu juga berdasarkan praktek dan ijma kemudian para ulama bahwa ini memang sholat sunnah biasa saja. Ya, jadi benar, Pak. Ya, silakan kita biasa seperti biasa. Selepas itu sholat isyraq, ya, sebelum datangnya waktu duha. Itu saya kira ya, itu menjawab bahwa memang itu benar sunnah hukumnya berdasarkan hadis itu. Jadi kesimpulan fikihnya sunnah. Jadi kita bisa lanjutkan seperti biasa. Cukup ya? Tidak lagi pertanyaan? Kita sudah. Oh ya. Saya dengan satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pernah dengar bahwa tentang mazhab ini itu ada yang bilang kalau hukum-hukum itu diambil dari 4: Quran, hadis, qiyas, dan ijma. Ya. Kalau misalnya 2 aja udah cukup gitu, misalnya atas gitu, tanpa perlu qiyas dan ijma, apa perlu qiyas dan ijma lagi? Karena iya. ada beberapa ulama yang bilang harus 4-4-nya gitu. Oh iya. Jadi sumber hukum itu sebenarnya Quran, hadis atau sunnah, ijtihad, Pak. Ijtihad itu di dalamnya ada ijma, ada qiyas. Ya, saya menyebutnya 3 saja. Quran, hadis, ijtihad. Di dalam ijtihad itu ada metode qiyas, ada metode ijma, banyak metode. Tapi ijtihad sebenarnya. Nah, apakah Quran, hadis ini cukup? Perlu ijtihad enggak? Kalau pengertian ijtihadnya itu seorang ulama dia memikirkan, menggali Quran dan hadis, itu juga namanya berijtihad. Tapi ijtihadnya berdasarkan dalil nakli. Gitu ya. Jadi dipakainya Quran, hadis, ijtihad. Ijtihadnya itu dia membaca ayat Quran, memahami dengan hadis, dibuat kesimpulan. Nah, membuat kesimpulan hukum itu dia berijtihad, Pak. Tapi ada sandarannya Quran dan hadis. Gitu. Jadi bukan ijtihad liar. Ada lagi perkara yang memang di Quran tidak ada, di hadis tidak ada, dia betul-betul berijtihad, Pak. Betul-betul berijtihad. Ya, di Qur'annya tidak ada, di hadisnya tidak ada, betul-betul berijtihad. Karena perkara ini betul-betul perkara baru ada pada masa ini saja. Jangankan pada masa Nabi, 100 tahun yang lalu tidak ada. Contoh itu masalah fikih-fikih kontemporer yang banyak itu. Ya. Itu kan jangankan masa Nabi, masa sekarang aja baru muncul sekarang. Bagaimana hukumnya? Di hadis nggak ada, di Quran nggak ada, di pendapat ulama sebelumnya nggak ada. Orang masa itu belum ada, baru ada sekarang masalah ini. Maka itu dihukumi dengan ijtihad oleh ulama. Ulama berijtihad, sebisa mungkin dia mencari dalil. Tapi kalau ternyata dalil tidak ada, dicari yang mirip-mirip. Makanya terjadi juga kemudian ikhtilaf. Ini begini, ini begini, ya begitu memang. Karena tidak ada rujukan yang pasnya, Pak. Tidak ada rujukan yang pasnya karena persoalannya betul-betul kontemporer baru. Tapi kalau misalkan masih bisa dicantolin, Pak. Dicantolin. Contoh misalkan, bagaimana hukum jual beli online? Itu kan online saja baru zaman sekarang, Pak. Ya. Bagaimana kesimpulan hukumnya? Bisa beda-beda, bisa aja beda-beda. Karena perkara ini adalah perkara baru. Jadi artinya di hadis tidak spesifik menyebut ada, lebih-lebih di Quran tidak secara rinci menyebut ada, tapi mungkin ada yang bisa dicantol-cantolin. Itulah ijtihadnya ulama. Sehingga kemudian bisa menyimpulkan, oh oke lah, hukum jual beli online ini bisa dihukumi sebagai sah dan halal. Atau misalkan reseller hukumnya
halal misalkan. Itu kan zaman-zaman sekarang itu. Entah nanti 100 tahun lagi apa ada perkara baru ya yang harus diijtihadkan lagi oleh para ulama, ya diijtihadkan lagi. Nah, nanti di situ ketemu Pak dengan hadis Nabi. Siapa yang sudah sungguh-sungguh ulama berijtihad dengan memenuhi persyaratannya, kemudian dia salah, tetap dapat 1 pahala. Kalau benar dia dapat 2 pahala. Jadi bisa masuk ke sana nanti, ya. Demikian saya kira apa yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.